Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kepada Allah, kita panjatkan bahwasanya atas rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah hingga bisa menjalankan aktivitas rutinitas kita, yaitu perkuliahan. Kali ini kita dipertemukan lagi dengan mata kuliah ilmu mantik, di mana kali ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi yang berjudul tasawuf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu Ustadz Hashim Panirin yang telah memberikan tugas ini kepada saya dan rekan saya Amiruddin untuk menyampaikan materi tasawur dan tasdik. Baik, rekan-rekan semua, penyampaian materi yang pertama saya sendiri akan menyampaikan. Sebelum menyampaikan pada inti yaitu tasawur dan tasdik, saya sampaikan atau saya ulas kembali definisi dari ilmu itu sendiri. Definisi ilmu dalam ilmu mantik menurut pakar ilmu mantik, ilmu adalah mengetahui sesuatu yang belum diketahui, baik dengan yakin maupun dengan perkiraan yang kuat, baik pengetahuan itu sesuai dengan kenyataan ataupun tidak. Berdasarkan definisi di atas, maka di bawah ini dikemukakan suatu contoh sebagai penjelasan. Yang pertama, apabila seseorang melihat sesuatu dari jauh dan dia tahu serta yakin bahwa sesuatu itu manusia dan ternyata memang manusia, maka pengetahuannya itu disebut pengetahuan yang yakin sesuai dengan bukti. Artinya perkiraan dia dari jauh benar adanya dengan bukti yang memang sesuai dengan perkiraan dia. Penjelasan yang kedua yaitu apabila seseorang itu hanya menyangka ataupun memperkirakan bahwa sesuatu itu manusia dan kenyataannya memang manusia, maka pengetahuannya itu disebut pengetahuan zonni yang sesuai dengan bukti. Kalau yang kedua artinya dia hanya menyangka atau memperkirakan bahwa itu adalah manusia, tapi memang kenyataannya itu adalah manusia, maka pengetahuan itu disebut pengetahuan zonni yang sesuai dengan bukti. Kalau yang pertama, dia yakin itu adalah manusia, dia jadi tidak memperkirakan, tapi memang itu keyakinan dia adalah itu adalah manusia dan memang itu adalah manusia. Nah, maka dari penjelasan pertama disebut dengan pengetahuan yakin sesuai dengan bukti. Kalau yang kedua, dia hanya memperkirakan bahwa itu adalah manusia, tapi memang itu manusia, gitu kan. Karena bermulanya dari perkiraan, nah maka pengetahuan itu disebut dengan zonni yang sesuai dengan bukti. Yang ketiga, apabila seseorang melihat sesuatu dari jauh dan yakin bahwa ia adalah manusia, tetapi ternyata bukan manusia, tetapi misalkan sapi, maka pengetahuan itu disebut pengetahuan yang yakin yang tidak sesuai dengan bukti. Artinya perkiraan dia adalah manusia, ternyata bukan manusia. Nah, karena berawalnya dia itu adalah hanya perkiraan dari jauh, tapi dia tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan bukti, maka pengetahuan itu disebut pengetahuan yang yakin yang tidak sesuai dengan bukti. Yang keempat, penjelasannya apabila seseorang itu hanya menyangka saja bahwa sesuatu itu adalah manusia dan ternyata memang bukan manusia, maka pengetahuannya disebut pengetahuan zonni yang tidak sesuai dengan bukti. Artinya dia hanya menyangka itu manusia dan ternyata itu bukan manusia dan memang itu kenyataannya itu bukan manusia, maka pengetahuannya itu adalah berawal dari menyangka-nyangka saja, tidak dengan keyakinan, maka disebutnya adalah pengetahuan zonni yang tidak sesuai dengan bukti. Itu penjelasannya. Berdasarkan penjelasan ta'rif dan definisi
tersebut, maka keyakinan orang bahwa bumi itu datar, bumi itu bulat adalah termasuk ilmu yang yakin, yang tidak sesuai dengan bukti. Kenapa? Karena salah satu contohnya tadi bumi, diketahui bumi itu adalah datar. Kenapa ilmu itu yakin yang tidak sesuai dengan bukti? Iya, karena keyakinan kita itu adalah bumi itu datar, tapi belum membuktikan kalau memang itu bumi itu datar gitu. Jadi belum ada bukti yang real. Kalau contoh yang sebelumnya kan memperkirakan itu manusia, ternyata itu adalah kambing, atau memang itu adalah manusia dan kenyataannya manusia, itu adalah keyakinan yang sesuai dengan bukti dan bisa dibuktikan, artinya gitu. Jadi meskipun ilmu itu tidak sesuai dengan bukti, menurut definisi tersebut tetap disebut dengan ilmu. Pembagian yang baik, pembagian ilmu atau pengetahuan. Ilmu dapat dibagi dua, yaitu tasawur dan tasdik. Tasawur. Dari sudut kebahasaan, kata tasawur adalah bentuk masdar dari kata kerja tasawwara ya tasawwaru, yang berarti membayangkan atau memperkirakan atau menggambarkan. Dengan akar kata yang sama, terangkailah kata surah yang berarti gambar. Dengan demikian, secara bahasa, tasawur dapat diartikan sebagai bayangan atau gambaran. Adapun secara istilah, tasawur itu adalah pengetahuan atau gambaran kita terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman apapun terhadap sesuatu tersebut. Contohnya seperti ini. Pengetahuan kita terhadap buku, pulpen, kertas, kelas, masjid, rumah, hotel, dan sebagainya. Pengetahuan kita terhadap kata-kata tersebut, kata tunggal tersebut dalam bahasa ilmu mantik dinamakan tasawur. Singkatnya, tasawur itu ialah pengetahuan telanjang kita terhadap sesuatu. Ada orang yang mengucapkan kata buku, misalnya. Kemudian terbayanglah dalam benak kita bentuk buku seperti yang memang pada umumnya buku yang kita ketahui, tanpa menyertakan atribut dalam buku tersebut. Apakah dalam buku itu misalkan jumlah bukunya berapa, jumlah lembarannya berapa, ataupun jumlah dalam buku itu lembaran tersebut ada garisnya ataupun tidak, ataupun sudah ada isi tulisannya ataupun masih kosong gitu kan. Nah, pengetahuan kita terhadap buku tersebut dalam ilmu mantik disebut dengan tasawur. Contoh lain, sholat secara pengetahuan kita adalah sholat itu adalah aktivitas yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, pengetahuan kita terhadap sholat itu disebut tasawur, karena kita tidak menyertakan bahwa sholat itu berapa rakaat, sholat itu hukumnya wajib ataupun tidak, itu kan sholat itu waktunya kapan dilaksanakan. Nah, pengetahuan kita terhadap kata sholat itu maka dalam ilmu mantik disebut tasawur. Contoh lainnya yaitu matahari. Dalam benak kita, apa itu matahari? Yaitu salah satu bintang di tata surya. Nah, pengetahuan kita terhadap matahari yang secara umumnya yaitu sebuah bintang di tata surya. Nah, pengetahuan kita terhadap matahari itu disebut dalam ilmu mantik disebut tasawur, karena kita tidak menyatakan bahwa matahari itu panas ataupun ukuran matahari itu berapa, ataupun matahari itu datar ataupun bulat, itu kan kita belum bisa membuktikannya. Maka dalam pengetahuan kita mengetahui bahwa matahari itu adalah salah satu tata surya salah satu bintang di tata surya, maka pengetahuan kita terhadap matahari itu dalam ilmu mantik disebut namanya tasawur. Tasawur cara kebahasaan adalah membayangkan atau menggambarkan, atau lebih jelasnya yaitu gambaran atau bayangan. Tasawur itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tasyawur daruri atau badihi, dan yang kedua tasyawur
nadari. Yang pertama, tasawur daruri, yaitu menggambarkan ya, atau membayangkan arti suatu kata atau kalimat ya tanpa membutuhkan penelitian atau pemikiran ya. Sebagai contoh, bagaimana saya membayangkan kondisi ketika saya lapar, ketika saya kepanasan, ketika saya kedinginan. Jadi tidak perlu membutuhkan pemikiran karena sudah saya dapat rasakan. Itu yang disebut tasawur daruri. Jadi gambaran kita terhadap sesuatu yang tidak membutuhkan penalaran atau pemikiran, itulah yang disebut dengan tasawur daruri atau badihi. Kemudian yang kedua itu tasawur nadari, yaitu menggambarkan atau membayangkan arti suatu kata dengan yang membutuhkan pemikiran atau pembahasan. Contoh, menggambarkan atau membayangkan dari kalimat atau kata yang namanya listrik, radio, atau televisi. Itu kita perlu membayangkan atau perlu kita memerlukan perenungan ya. Karena tasawur nadari ya tidak lain merupakan sebuah konsep penggambaran yang membutuhkan perenungan ya. Tadi seperti kita konsep listrik bagaimana, radio bagaimana, dan semacamnya. Jadi memerlukan pembahasan atau perenungan. Sebaliknya kalau tasawur daruri itu sendiri adalah konsep yang tanpa perenungan atau pembahasan atau pemikiran ya. Seperti kita lapar, seperti kita haus atau kedinginan ya. Itu salah satunya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tasdik ya. Jadi tasdik ya, kata tasdik adalah bentuk masdar atau kata kerja dari kata kerja sodaqoh yusaddiqu, yang berarti membenarkan. Tasdik secara kebahasaan bisa diartikan pembenaran atau persetujuan. Jadi pengertian singkatnya, kalau tasawur itu hanya sekedar gambaran, bayangan, maka tasdik itu sendiri adalah tasawur yang disertai hukum, baik secara negatif, hukum negatif, ataupun secara afirmatif atau al-isbat. Contoh tasdik sebagaimana ditulis oleh Haji Muhammad Fadil Said An-Nadwi dalam buku pengantar ilmu mantik seperti mengetahui kenyataan sifat asid yang melekat pada air laut ya. Dalam pernyataan air laut itu asin atau pernyataan gunung itu keras ya. Apabila ada orang yang mengatakan Gunung Bromo itu seperti agar-agar atau lembut seperti roti, pasti pikiran kita akan menolak secara langsung dan menyangkalnya. Tidak bisa. Gunung Bromo tidaklah lunak atau lembut, melainkan keras seperti gunung-gunung yang lain. Urutannya adalah tasawur itu mendahului tasdik. Jika sebaliknya, walaupun berkesesuaian dengan realitas, maka tasdik dianggap tidak valid ya. Contoh, jika ada seseorang misalnya mengatakan bahwa air laut itu asin atau mengatakan gunung itu keras, tanpa terlebih dahulu mengetahui apa itu air laut dan apa itu asin atau tasawur, maka pernyataan air laut asin atau tasdik tidak dianggap valid, kendati itu benar walaupun itu benar. Tasdik juga terbagi menjadi dua. Yang pertama tasdik daruri dan yang kedua tasdik nadari. Tasdik daruri yaitu membenarkan atau menyalahkan arti ya, suatu kata dengan tanpa membutuhkan pemikiran dan penelitian ya. Contoh, membenarkan bahwa sesuatu yang satu tidak mungkin berada di dua tempat pada waktu yang bersamaan. Contoh tasdik daruri. Yang kedua tasdik nadari, yaitu membenarkan atau menyalahkan arti suatu kata dengan membutuhkan pembahasan dan pemikiran ya. Contoh yang sering diajukan dalam hal ini adalah perihal pembaharuan alam ya, yang berarti alam itu ada setelah sebelumnya tiada. Jadi untuk mencapai pada pengetahuan semacam ini, seseorang memerlukan yang namanya perenungan ya. Inilah yang disebut tasdik nadari, membenarkan atau menyalahkan arti suatu kata dengan membutuhkan pembahasan dan pemikiran. Demikian presentasi dari saya akhiri. Hadza wallahi ya na wa ya fadna walhamdulillahi rabbil alamin.